Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini aku mau bacain energi. Adakah orang baru yang masuk di hidup kamu? Kita mulai dari energi kamu saat ini. Two of Swords. Kamu masih ragu untuk menerima orang baru, atau kamu stuck di situasi ini. Kamu terikat oleh rasa takut dari luka lama yang pernah kamu dapatkan dulu. Kamu mungkin pernah ditinggalkan, dikhianati, diabaikan, diselingkuhin, tidak dianggap. Apapun bentuk luka itu seolah membuat kamu menutup mata, seolah kamu takut orang baru itu datang untuk mengulang kesalahan yang sama. Padahal enggak semua orang itu datang untuk nyakitin kamu, tapi kamu tuh seolah hanya mengingat rasa sakit itu. Jadi kayak orang baru datang, kamu kayak aduh gimana nih. Terus akar masalah dari situasi kamu ini tuh strength itu sebenarnya kartu yang baik. Strength itu bentuk pengendalian diri, tapi kamu mungkin di masa lalu pernah mengalami badai dan jatuh berkali-kali, dan itu tuh membuat kamu lebih protektif pada diri kamu sendiri. Di luar tuh kamu tampak anggun, kuat, dewasa, tenang, tapi dalam hati kamu sangat melindungi diri kamu agar tidak mudah jatuh cinta, tidak mudah sakit hati, dan kayak seolah rasa sakit yang pernah kamu terima itu membuat kamu menjadi lebih kuat. Tapi kekuatan itu kamu jadikan benteng pertahanan kamu, sehingga kamu gak mengizinkan siapapun masuk ke wilayah hati kamu gitu. Terus ini adalah masa lalu yang mempengaruhi. The Hermit. Kamu pernah menarik diri dari hubungan, entah karena ditinggalkan, dikhianati, ataupun kamu sendiri yang memang memilih menjauh untuk ketenangan batinmu sendiri. Kayak kamu menolak kedekatan dengan siapapun karena kamu merasa aman saat kamu sendiri. Dan energi ini ke bawah sampai ke situasi kamu saat ini, Two of Swords ini. Kita masuk ke hambatan atau tantangan ya di keadaan ini. Three of Cup ini seolah kamu itu bisa membuka relasi baru, pertemanan baru, ya toh. Kayak kamu bisa seolah tampak menikmati ya situasi ini gitu. Tapi kamu ngerasa kayak ada yang kosong gitu. Kamu bisa pura-pura bahagia, tapi tidak ada satupun ya orang yang kamu izinin masuk ke wilayah hati kamu gitu. Terus ini adalah kemungkinan yang akan datang, dan ini menjawab pertanyaan kita tadi di awal. Adakah orang baru yang masuk di hidupku? Nih, dijawab sama Page of Pentacle. Ada orang yang punya niat tulus pengen deketin kamu ya toh, dan dia itu kayak ingin kenal kamu lebih dekat. Tapi ini terserah kamu, tergantung dari kamu mau membuka ruang gak buat dia tumbuh. Ini bisa jadi hubungan yang sehat kalau kamu mau membuka diri gitu. Dan ini adalah kemungkinan masa depan dekat ya, ini masa depan dekat. Sosok Queen of Pentacle ini adalah hasil dari kamu yang sudah matang dari masa lalu kamu ini, apa yang sudah kamu lewati. Kamu menjadi sosok Queen of Pentacle, sosok perempuan yang stabil dan dewasa, perempuan yang mandiri secara finansial dan emosional.
Jadi kayak seolah-olah orang yang di dekat kamu tuh ngerasa aman gitu, ngerasa kayak kamu jagain mereka. Nah, kayak gitu. Terus ini adalah kartu dari lubuk hati kamu sendiri. Sebenarnya kamu tuh masih ada keinginan untuk membangun hubungan yang baru. Tapi ini baru niat awal ya. Kadang-kadang karena kamu terlalu protektif di sini, kayak terlalu membangun benteng pertahanan yang kuat di sini, seolah-olah keinginan ini nggak pernah terrealisasikan gitu. Kayak itu tadi ya, kayak kamu ngerasa kosong. Apa sih yang kosong Kak Yanti? Yang kurasakan ini ya ini hubungan baru yang kamu inginkan, tapi seolah kamu tolak terus gitu. Dan ini adalah faktor luar yang mempengaruhi. As of One, ada tindakan nyata. Kemungkinan ini ada hubungannya dengan Page of Pentacle ini. Jadi dia ada niat membangun hubungan dan ada tindakan nyata yang dia tunjukkan. Tapi mungkin karena tindakan ini masih kecil ya, kamu kayak nggak bisa mengenali gitu. Atau mungkin kamu cukup tahu siapa orangnya, hanya saja kayak seolah kamu mengabaikan dia gitu. Terus ini adalah harapan atau ketakutan. Queen of Swords. Queen of Swords ini adalah sosok wanita kuat, tegas, cerdas, dan gak bisa dibohongi lagi. Queen of Swords ini gak gampang baper kalau digodain orang. Dia itu tahu cara melindungi dirinya. Kayak Queen of Swords ini bisa membedakan mana yang tulus, mana yang datang untuk main-main gitu. Banyak nih ya mungkin yang datang ke Queen of Swords, tapi nggak semua diizinin tinggal nih ya sama Queen of Swords ini. Terus kartu terakhir kita atau kartu hasil ini adalah Five of Swords. Five of Swords ini ngomongin tentang apa sih? Ini tentang ego yang harus kamu kendalikan. Kamu mungkin di masa lalu pernah disakiti dan gagal dalam hubungan itu ya toh. Seolah-olah kamu udah move on, tapi kamu gak pernah lupa dengan kejadian itu, seolah kayak masih nyata gitu. Terus pengalaman itu tuh kayak jadi ego yang membentengi kamu, membuat kamu susah membuka hati. Dan ini tuh bukan bentuk trauma menangis, trauma yang lemah gitu enggak, tapi trauma yang diam membisu gitu. Kamu tuh kayak membangun lagi-lagi benteng pertahanan yang enggak sehat. Jadi setiap orang yang datang kamu curigai gitu. Kayak nih muka-muka orang ketika ada orang yang menyentuh hati kamu langsung kayak gini, seolah defensif ya. Inilah reaksi kamu ketika ada orang baru yang datang. Gini, pas aku perhatiin, beberapa kartu itu adalah bentuk pertahanan, tapi pertahanan gak sehat ya. Seperti di Five of Swords, masa lalu strength ini kartu bagus, tapi karena situasinya dia posisinya di masa lalu nih ya, dan hasilnya seperti ini. Coba kamu lebih gini, dari bentuk pertahanan itu kamu ubah perlindungan. Kamu punya dua kartu yang positif, Queen of Pentacle dan Queen of Swords. Ini modal kamu. Kalau memang kamu ingin membangun hubungan baru, cobalah enggak terlalu menutup diri, bener-bener kayak nggak ngizinin orang masuk. Setidaknya buka jendela, kasih kesempatan orang ini untuk kenal kamu atau deket sama kamu, biar kamu tahu dia layak untuk bersama kamu atau enggak, gitu sih ya. Dan semoga bacaan ini bisa jadi bahan untuk kamu refleksi, agar kamu kedepannya apakah mau menerima orang baru yang datang ini, atau kamu tetap memilih untuk diam dan sendiri dulu gitu. Dan cukup sampai di sini. Assalamualaikum.